Halo Bapak Ibu semuanya, di video ini saya mau share, ada yang nanya perihal jurnal rekomendasi. Nah, jurnalnya itu di luar bidang saya. Nah, saya kan di pendidikan matematika. Nah, cara nyarinya jurnal yang bereputasi kuartil 3 atau kuartil 4 yang gampang ditembus. Caranya info dapat jurnalnya gimana? Saya pribadi karena ditanya bukan di bidang itu, jadi saya kurang tahu. Karena kan kalau mau nyari jurnal itu sebenarnya lebih kepada pengalaman sudah pernah submit artikel ke jurnal itu atau belum. Kuartil 1, 2, 3, 4 bukan jadi suatu angka patokan pasti bahwa jurnal kuartil 1 kayak lebih sulit ditembus daripada kuartil 2. Juga karena kan banyak faktor lain, bisa jadi jurnal kuartil 3 yang gratis itu bisa jadi lebih sulit ditembus daripada jurnal yang full open access misal ya, yang harus bayarnya banyak banget gitu, tapi kuartil 3 nya gratis, kuartil 1 nya bayarnya let's say misalnya $4.000 atau sekitar 60 jutaan gitu ya. banyak faktornya. Terus juga kan banyak tuh jurnal-jurnal yang sebelumnya itu bereputasi ke di Scopusnya itu kuartil-kuartil atas, tapi banyak peneliti yang sekarang itu beberapa jurnal itu malah masukinnya itu ke predator, padahal jurnal-jurnalnya itu publishernya itu beberapa tahun lalu itu termasuk yang terkenal, tapi sekarang udah dianggap predator. uh, saya pribadi kurang tahu, tapi gini, ada cara nyarinya ya. Nyarinya itu sebenarnya tekniknya saya pribadi pernah dapetin jurnal kuartil 1, submit ke situ relatif cepat, pengalaman pribadi. Tapi teman ada yang submit 6 bulan baru dapat notifikasi accepted rejectednya. Cara nyarinya ya, tapi nyarinya ini butuh waktu sih, karena kan nggak bisa ujuk-ujuk dapetin jurnalnya. Saya pribadi pernah nyari jurnalnya itu, yang jurnal yang sempat kuartil 1 yang relatif mudah ditembus itu sekitar 3 hari, dan lebih dari 3 hari dia masih nyari-nyari lagi. Nah, kalau di bidang, nanyanya di bidang yang saya, sesuai bidang saya mungkin ada listnya, tapi karena ini di luar bidang saya kurang tahu. Nah, cara nyarinya begini ya, jadi saya share screen dulu aja. Nah, yang pertama buka website Skema Gojar dulu ya, karena mau nyari kuartil tertentu. Nah, misalnya mau nyari kuartil 3 sama kuartil 4. Terus misalnya di bidang hukum, ya law apalah gitu ya, misalnya hukum, law, saya nggak tahu dah, misalnya di bidang hukum gitu ya. Terus udah kita lihat-lihat aja. Kalau yang bagian atas biasanya kuartil-kuartil atas tuh ya. Harvard Law Review mungkin kuartil 1, Yale Journal, ini nama kampus-kampus ternama, Stanford, Columbia. Jadi kita scroll aja ya, misalnya nyari yang kuartilnya itu kuartil ini, kita cari lengkapin dulu lah. Jurnal bidang hukum banyak banget ya. Terus dah, misalnya nyari di sini yang dari University of Iowa ya, terus Iowa Law Review, coba dibuka ya, diklik ini high index. Nah, ini dapat ya kuartil 2 tuh. Kalau mau nyari kuartil 2, sebelumnya pernah kuartil 1, sekarang kuartil 2. Kalau belum cocok ya cari-cari lagi aja, scroll. Misalnya kan tadi targetnya mau kuartil 3 ya, misalnya di Springer ini nih, kena nggak nih misalnya nih. Saya buka lagi di Springer tadi, mana ini. Nah, ini ada yang kalau dari bisnisnya itu kuartil 2, kalau dari sisi ekonominya itu kuartil 3, dari sisi hukumnya kuartil 1. Itu ya, nanti tinggal dicari-cari aja. Terus mau nyari tahu dia berapa sulit atau enggak ditembusnya, pakai hitung-hitungan statistik sih menurut saya. Hitung-hitungannya itu kita buka ya, misalnya kita buka di sini ada homepage.
Terus homepage-nya itu kita buka, kalau saya sih lebih kepada statistik, berapa kali dia terbit dalam 1 tahun, kalau volumenya banyak, terus nerima dalam satu isunya itu juga ada banyak artikel, ya berarti kemungkinan untuk diterimanya bisa lebih besar, atau kalaupun ditolak, seenggak-enggaknya ditolaknya itu bisa jadi lebih cepat juga. Terus jurnal ini hybrid, saya lebih milih jurnal-jurnal hybrid karena yang open, nggak semua open access ke hybrid itu, jadi bisa ada pilihan mau bayar atau nggak bayar lah. Terus kita cari dia itu di volumenya itu berarti kita lihat dari isu-isu terdahulu, jadi lihat semua isunya, volume sama isu. Nah kalau ini, kalau saya pribadi sih, kalau volumenya itu di tahun 2002 sendiri, di tahun 2002 ya, berarti dia mecahnya volumenya itu setiap tahun 2 volume, 1 volume 3 isu, berarti 1 tahun dia ada 6 isu nih. Oke, terus di sini 6, ada 6 tuh ya, tahun 2022, tahun 2022. Terus ada 6 isu, isu 1 sampai isu 3, terus ngulang lagi dari Agustus Desember 2022. Ini mulai isu 1 sampai isu 3. Nah, kita cek satu isu dia ada berapa artikel. Jadi kalau udah 6 itu terbilang banyak sih untuk jurnal-jurnal bagus. Nah, kita lihat nih ada berapa dia nerima. Oh, tapi ini agak-agak challenging sih, karena satu isu sendiri dia cuma ada 6 artikel. Itu challenging sih, lebih pilih jurnal yang satu isunya itu ada 10 atau 8 lah sejelek-jeleknya gitu ya. Nah kalau itu saya pribadi ini agak-agak batas amannya itu ya tadi ya, kalau saya pribadi sih hitung-hitungannya ya 6 atau 8 gitu ya, satu volume. Terus satu volume itu atau 8 isu atau 6 isu. Terus kalau satu isunya sendiri ada 8 artikel lah minimal, atau 7 lah. Kalau 6 itu masih challenging sih. Kita lihat nih dia konsisten nggak 6 terus atau bisa berubah. Itu 7 ya. Jadi 7 artikel, jadi beda-beda. Di satu isu kadang 6, kadang 7, mungkin ada 8 juga. Jadi ya bisa lah kalau 7 sampai 8 jurnal itu duduk submit. Nah kalau ngerasa cocok ya tinggal di submit ke jurnal yang ini tadi yang kita buka, European Journal of Law and Economics. Kalau merasa belum cocok ya cari-cari lagi aja, scroll. Caranya masih sama tadi, misalnya dari yang di sini George Washington Law Review, dari George Washington University. Saya lebih suka submit jurnal ke afiliasi kampus karena seringkali bisa jadi itu gratis. Terus kuartilnya ini kuartil 1, kalau nggak cocok ya cari yang lain gitu, begitu terus. Nah kalau nyarinya kuartil 3 berarti scroll aja terus sampai bawah. Nah karena sini ada banyak, ada 652 jurnal ya, ranking 200 kan, ranking 300 gitu ya, masih 150. Kita cari peringkat 200 sekian gitu ya. Udah ya. Terus kita buka misalnya ini masih dari Springer Liverpool Law Review misalnya, kita buka ya. Ada berapa tuh? Ini indeksnya 14. Nah ini nih kuartil 3 nih. Kuartil 3 ya. Terus kita buka homepage-nya. Ini sama cara ngeliatnya tuh ya. Submission to first decision, medianya 12 hari, cepat lah. Terus sama kita lihat volume sama isunya, ini jurnalnya juga hybrid, bagus. Ini juga sama ya, jadi enggak sama, ini 1 tahun cuma ada 3 isu. Kalau 3 isu sih saya cenderung cari jurnal yang lain aja, itu cuma ada 3 isu gitu ya. Nah kita cek ya, satu isunya dia ada berapa. Satu isunya dia ada 10 artikel ya, lumayan lah, walaupun dia cuma 3 isu per volume, tapi dalam satu isunya ada 10 artikel gitu. Nah gitu ya cara nyarinya, begitu-begitu aja, terus dicek-cek, terus sesuai juga, jangan lupa cek scope-nya juga begitu. Jadi cara nyarinya itu adalah ya, buka website Skimago, masukin kata kunci jurusannya itu apa,
Terus udah tinggal dicek satu-satu, sesuaiin sama kuartil yang ditargetin, sama jumlah jumlah volume tiap tahun, sama jumlah isu tiap tahun. Artikelnya itu juga setiap isunya itu nerima atau publish berapa artikel gitu ya. Udah begitu terus cek satu-satu sampai dapat artikel yang cocok. Jangan lupa cek scope jurnalnya juga. Demikian videonya. Sorry saya kurang bisa bantu kalau tidak sesuai jurnal saya, tapi begini ya cara nyarinya, begitu, itu panduan kurang lebihnya lah, begitulah. Demikian cara nyari jurnal yang cocok biar relatif lebih mudah ditembus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.